Bagi ayahku, kecerdasan adalah yang terpenting. Sejak kakakku Charles didiagnosis sebagai anak berbakat, yang dia bicarakan hanyalah IQ dan penelitian kecerdasan. IQ tinggi rupanya sangat memprediksi nilai bagus, karir bagus, dan bahkan kesehatan, kematian, dan sebagainya. Cerita favoritnya adalah Kim Ung-yong, seorang Korea IQ resmi 210, baru berusia 6 bulan, dia sudah fasih berbahasa Korea, dan pada usia 3 tahun, menulis esai dalam bahasa Jerman dan Inggris. Kemudian dia akan memeluk Charles dan menatapku dengan pertanyaan di wajahnya. Aku benci itu. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa menghubungi adik laki-laki saya dalam hal apapun. Ketika saya masih muda, saya dan ayah saya adalah teman terbaik. Dia bahkan tidak pernah terlalu peduli tentang IQ atau G atau apapun. Ketika saudara laki-laki saya mulai membaca pada usia 2 tahun, semuanya berubah. Tiba-tiba saya dilupakan dan segera setelah itu saya menjadi orang yang lambat. Suatu kali ketika saya mendapat nilai C dalam matematika, dia bahkan tidak melihat kertas saya dan hanya memberitahu Charles bahwa seekor kera diyakini memiliki IQ 40. Saya membenci sarkasmenya. Suatu ketika saat makan malam, ketika dia mulai berbicara tentang kecerdasan, atau G, dia akan mengatakan, G adalah singkatan dari kecerdasan umum, dan para ilmuwan mengatakan itu ada karena tampaknya, sebagian besar tes IQ berkorelasi, apapun, dia membicarakannya dan kemudian membuat ini grafik di selembar kertas yang mengatakan, lihat anak laki-laki, ini adalah distribusi kecerdasan semua orang di kota. 0,1% orang akan memiliki IQ 55 atau lebih rendah, 2% memiliki IQ antara 55 hingga 70, 14% antara 70 dan 85, 34% akan mendapat skor antara 85 dan rata-rata, yang ditetapkan pada 100, 34 lainnya memiliki IQ antara 100 dan 115 dan 14% antara 115 hingga 130. Hanya 2% yang memiliki IQ lebih tinggi dari 130 dan hanya 0,1% yang memiliki IQ jenius 145 atau lebih, seperti adik laki-laki Anda. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak tertarik. Kurasa aku seharusnya tidak. Dia meledak. Tidak tertarik. Anda tahu apa artinya semua ini anak laki-laki. Dia membalik kertas itu dan memulai semuanya dari awal, artinya jika Anda mengambil 1000 orang maka saya memiliki semacam keterbelakangan mental, yang berarti kesulitan hidup sendiri, 20 akan mengalami kesulitan membaca peta, 140 dapat melakukan tugas-tugas sederhana di tempat kerja tetapi tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi tentara di tentara AS, 340 mungkin menyelesaikan sekolah menengah dan 340 lainnya akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Mungkin 140 bisa meraih gelar Ph.D., dan kemudian bekerja sebagai ahli bedah, 20 mampu menghasilkan karya ilmiah yang signifikan dan hanya satu yang akan berhasil menjadi perguruan tinggi Ivy League, seperti MIT di mana IQ rata-rata adalah 145. Adikmu mendapat IQ lebih tinggi dari itu. Beberapa minggu kemudian adalah hari karir di sekolah saya. Beberapa orang berjas muncul dan memberitahu kami tentang bentuk penilaian kognitif baru yang bisa kami lakukan yang akan membantu kami menemukan pekerjaan yang tepat. Istilah teknisnya adalah skor IQ Wechsler. Ketika saya mendengar kata-kata IQ, tangan saya benar-benar berkeringat. Jantungku mulai berpacu, ini bisa menjadi momen kebenaran. Kemudian seorang wanita mulai berbicara. Dia memberitahu kami bahwa kami sekarang akan mengikuti tes dan hanya 1 minggu kemudian kami semua mendapatkan hasil dengan beberapa ide spesifik tentang jalur karir masa depan kami. Dia mengatakan hanya butuh 90 menit dan mengukur kecerdasan kita dalam 4 bidang berikut, penalaran perseptual, pemahaman verbal, memori kerja, kecepatan pemrosesan. Penilaian itu bersifat sukarela dan teman saya langsung berdiri untuk meninggalkan kelas, menunjukkan apa yang dia pikirkan tentang semua ini. Jantungku masih berdegup kencang, aku tidak yakin harus berbuat apa dan tetap duduk. Guru kami kemudian membagikan beberapa pertanyaan. Ketika dia melewati meja saya, dia hanya berkata, Anda akan baik-baik saja di sini. Saya tidak berpikir dia menyadari hal ini, tetapi saya sangat senang mendengarnya mengatakan itu.
Mungkin saya tidak terlalu buruk dalam tes IQ bodoh ini. Mungkin ini adalah hari di mana aku benar-benar bisa menunjukkan kepada ayahku siapa aku sebenarnya. Apa yang harus saya lakukan? Saya sangat siap untuk menunjukkan kepada ayah saya bahwa saya tidak bodoh. Saya memutuskan untuk tinggal. Saya membalik halaman pertama. Bunyinya sebagai berikut, penalaran perseptual adalah kemampuan untuk berpikir dan bernalar dengan informasi visual. Ini adalah kemampuan untuk melihat apa yang ditanyakan dan mengatur informasi di kepala kita melalui gambar. Pertanyaan pertama adalah, ketika dilipat menjadi kubus, sudut mana yang akan menyentuh sudut A, D, B, E atau C? Saya mencoba melipat kubus di kepala saya dan ya, itu berhasil. Itu harus D. Bagian kedua adalah tentang memori kerja, kemampuan kita untuk menyimpan beberapa potongan informasi dalam pikiran kita secara bersamaan. Salah satu pertanyaannya adalah, berapa nomor berikutnya dalam seri 4, 12, 6, 9, 8, 6? Ada 4 opsi, 6, 5, 10 atau 12. Triknya di sini adalah memasukkan semua angka di saya kepala dan cari pola 4, X, 6, X, 8, X, yang berarti berikutnya adalah 10. Bagian ketiga adalah pemahaman verbal, yang mengukur kemampuan kita untuk mengakses kosakata, mengekspresikan diri dengan cara yang bermakna dan menerapkan keterampilan penalaran untuk informasi yang disajikan secara verbal. Dalam pertanyaan pertama dikatakan, apa perbedaan antara kata terbantahkan dan tidak terbantahkan? Apakah mereka memiliki arti yang sama, memiliki makna yang bertentangan, atau berarti tidak sama atau sebaliknya? Mereka harus memiliki makna yang bertentangan. Bagian keempat adalah tentang kecepatan pemrosesan, kecepatan di mana kita menerima informasi baru dan memahaminya untuk mempersiapkan tanggapan. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah, apa huruf ke-12 dari alfabet? Apakah T, L, R atau B? Ketika saya melihatnya, saya menyadari bahwa saya harus mengesampingkan semua opsi yang tampaknya tidak tepat, penghitungan akan memakan waktu terlalu lama, L sebagai jawaban yang benar. Saya telah menyelesaikan semua 50 pertanyaan tepat waktu dan saya sangat lega. Pada akhirnya, wanita itu berkata, banyak penelitian selama abad terakhir yang membahas tes IQ yang baru saja kami lakukan dan ada bukti yang meyakinkan bahwa kecerdasan kita sebagian besar merupakan produk dari gen kita. Ada perkiraan heritabilitas berkisar antara 50% hingga 90%, meskipun lingkungan juga penting, lanjutnya, terutama pengaruh negatif selama masa kanak-kanak Anda, seperti penyakit menular, kekurangan gizi, polusi udara atau timbal pada cat dinding Anda di rumah. Hal-hal ini dapat mengurangi IQ Anda selamanya. Ia menjelaskan, hal itu karena selama masa prenatal dan tahun-tahun awal kehidupan otak anak mengkonsumsi sebagian besar energi tubuh untuk tumbuh dan jika tubuh diserang, tidak dapat mendukung pertumbuhan otak secara maksimal. Dengan kata lain, Anda dilahirkan dengan IQ yang cukup tetap. Orang tua dan sekolah yang baik dapat menjaga IQ pada tingkat yang telah ditentukan secara genetik dan mungkin meningkatkannya sedikit, namun pengaruh negatif pasti dapat sangat menguranginya. Saya hanya mengatakan ini, dia menutup, karena jika Anda mendapatkan hasil minggu depan dan Anda tidak puas dengan skor Anda atau rekomendasi kami, maka ketahuilah bahwa hanya sedikit yang dapat Anda lakukan tentang itu. Bahkan jika Anda berlatih selama bertahun-tahun atau melanjutkan sekolah tanpa batas waktu, hampir tidak mungkin untuk meningkatkan skor Anda lebih dari 10 poin. Pikirkan saja sebelum Anda membuka amplop itu. Anda tidak harus melakukannya. Ketika amplop itu diserahkan kepada saya seminggu kemudian, saya bersemangat untuk membukanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Tapi sebelum aku merobek penutupnya, aku berhenti. Apakah saya benar-benar menginginkan ini? Mengapa saya sangat peduli? Apakah saya benar-benar ingin bersaing dengan saudara saya? Dan jika demikian, apa ini membuktikan? Ada begitu banyak aspek kehidupan saya yang lebih penting daripada kecerdasan terukur saya. Saya mungkin bukan jenius, tapi saya tahu saya melakukannya dengan baik. Tetapi yang lebih penting, saya tahu bahwa saya tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Saya memutuskan untuk tidak membuka amplop itu. Dan saya menyukai ide baru tentang diri saya ini, bebas dari batasan ini. Saya merasa seperti saya telah tumbuh dewasa.
Sekarang ketika saya mendengar ayah saya berbicara dengan bangga tentang Charles, saya hanya tersenyum. Saya menyadari bahwa bukan karena dia lebih mencintainya. Tidak, kakakku hanya memberi ayahku kesempatan untuk mendapatkan perhatian, menjadi seseorang. Dia ayah seorang jenius dan bukan hanya manajer menengah lain di bank di Jalan Tengah. Beberapa tahun kemudian saya keluar dari perguruan tinggi dan memulai perusahaan saya sendiri dan segera setelah itu jatuh cinta dengan seorang wanita yang luar biasa dan juga memulai sebuah keluarga. Kakak saya sekarang menjadi profesor di universitas terkenal, tetapi tidak pernah menemukan gadis yang tepat dan seperti banyak orang yang sangat pintar, menderita depresi. Ayah saya tidak terlalu peduli dengan IQ lagi, dia sekarang menjadi kakek yang bangga. Mereka mengatakan dibutuhkan kecerdasan untuk mengetahui bagaimana melakukan sesuatu dengan benar, tetapi kebijaksanaan untuk melakukan hal yang benar. Membiarkan amplop itu tertutup adalah hal terbaik dalam hidupku. Jadi siapa lagi yang berteriak, buka suratnya.